Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kepada kita sampai saat ini kita bisa melaksanakan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an. Mudah-mudahan aktivitas kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan sholih. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada paduka alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Al-Marom Haji Nurlanes, Bapak Ustadz Adam. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 1 sampai 7 dan jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hamba Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai akhir kalian, manusia dan jin semua berkumpul di sebuah tanah lapang, dan semua mereka minta kepadaku dan aku memberikan setiap manusia permintaannya. Sama sekali tidak mengurangi kekayaanmu kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan itu aku akan hitung untuk kalian, kemudian aku akan balas untuk kalian. Siapa yang menemukan balasan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan siapa yang menemukan balasan selain kebaikan, maka jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2577. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Allah memanggil kita semua adalah hamba Allah. Adakah di dunia ini yang bukan hamba Allah? Tentu jawabannya tidak ada. Jelek, tampan, hamba Allah. Kaya, miskin, hamba Allah. Tua, muda, hamba Allah. Pinter, kurang pinter, hamba Allah. Semua alam semesta hamba Allah. Tidak semua manusia hamba Allah. Ini haram tuduhan ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Bergaul dengan yang pelit menjadi kita. Benar tak? Rasa bergaul dengan yang pelit menjadi kita pelit. Ya. Bergaul dengan yang rajin mengaji menjadi kita rajin Allah. Bergaul dengan yang suka WA-an menjadi kita tahu.
pinteran, masa gitu kan? Itu jauh berbeda dari saya. Sarua. Kalau bawa kan? Lagi jalan sambil WA. Hati-hati tersanjung. Sedang nyetir mobil sambil sedang naik motor sambil mau tidur WA. Bangun yang pertama kali dilihat WA. Selesai sholat buka WA, bukan dikir, bahkan kecocokan dengan teman dekat bisa menjadi apa disadari. Yang cuma dekatnya. Tadi sadari kalau kena WA. Saya pernah nunggu pesawat di airport, berdoa, padahal itu teman. Tidak apa-apa. Kalau ada orang lain, itu subhanallah. Itu ciri bukti banyak. Subhanallah. Apa itu kezaliman? Zalim meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau dia letakkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan adil. Kebalikan zalim adalah adil. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya kezaliman. Allah tidak pernah meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Allah meletakkan kefakiran itu semua dengan keadilan. Allah meletakkan kekayaan semua itu dengan ilmu dan karunia-Nya serta rahmat-Nya. Allah memberikan balasan kebaikan itu semua dengan karunia dan rahmat-Nya. Dan Allah memberikan ajal yang pedih. Semua itu dengan keadilan. Adil tidak Allah memberikan ajal kepada manusia. Adil. Kan tadi kekayaan diberikan oleh Allah dengan rahmat anugerah. Contoh, Fir'aun orang berkuasa, mengaku penguasa alam, akhirnya mati tenggelam di Laut Merah. Betul tidak? Korun orang kaya, matinya ditelan bumi. Abu Lahab politisi ulung Quraisy, sebuah tenaga melawan Rasul, matinya masuk neraka. Orang yang hidupnya dibimbing agama, kalau jadi pemimpin adil, kalau jadi orang kaya bersyukur, kalau jadi orang miskin sabar, kalau jadi orang pintar masa gitu? Kalau jadi orang bodoh belajar, kalau punya utang bayar. Tidak mungkin Allah menjolimi hamba sedikit pun juga. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yadlimu rabbuka ahad. Dan rahmat dan Rabbmu tidak akan pernah menjolimi siapapun juga. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Keluarga yang dilandasi cinta sakinah, keluarga yang di dalamnya penuh perkelahian, keluarga yang di dalamnya kecurigaan antara pasangan, berpotensi konflik yang berujung perceraian. Ketidakpercayaan membuat gagal keluarga. Pernah saya ketemu dengan orang lain, rumah ini lembaga aman-aman saja aman. Lalu suruh pandemi seperti ini dalam materi obat cacing biru. Akibatnya naon? Oprek HP wae. Terus naon? Terus selingkuhan. Alhamdulillah selingkuhan. Tahu gawe selingkuhan teh. Masa Allah makanya. Lagi di ayat-ayat. Allah walau sudah jauh berbeda dengan cacing biru. Mana bosan? Subhanallahnya. Kumaha bahasa-bahasa nanti? Iya bahasa nanti. Ada will,
pria idaman lahir. Ada lagi cenah wiwiwil WA dengan wanita idaman lahir. Wapil WA dengan pria idaman lahir. Akibatnya apa? SMS. Nafsu membawa sengsara. Padahal semuanya adalah HPS. Apa itu HPS? Harapan palsu saykonia. Jadi yang tadi disebut kenaon teh wil wanita idaman, wil WA dengan wanita idaman lain, wil WA dengan pria idaman lain, terus SMS nafsu membawa sengsara. Padahal semua adalah HPS. Apa itu HPS? Harapan palsu saykonia. Itu jangan sesaat atuh. WA sesaat, jadi makan sesaat. Ingat yang alam langit, alam yang panah adalah alam akhir. Setan pinter ngegodanya kalau Allah dari pendomis seperti cacing lima. Banyak dipikir harus Allah. Banyak baca Al-Quran. Itu ada konsekuensinya. Namanya manusia, ngoprek HP. Tadi iseng jadi iseng luar iseng subhanallah tak itu. Kata pernah kejadian ini, pernah gitu? Terakhir di majikannya. Saya alhamdulillah ya, seperti itu Pak Ari Julkur ngobrol ternyata. Saya bilangnya, ketika kita tidak diberi oleh Allah harta dunia, bukan berarti Allah jolil dan bakhil. Akan tetapi hidup adalah merupakan konsekuensi dari keadilan dan nikmat setelah nikmat. Ada orang diberikan oleh Allah kekayaan, adalah orang yang Allah berikan kepada mereka kemiskinan. Bukan berarti Allah jolil, bukan berarti Allah bakhil. Dan diberikan harta juga bukan menunjukkan seseorang itu kasih sayangi oleh Allah. Kaya miskin itu bukan tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, akan tetapi kasih sayang Allah hakikatnya adalah siapa yang telah diberi hidayah. Jadi orang menganggap orang kaya kasih sayang Allah, orang miskin kasih sayang bukan. Yang diberikan kasih sayang Allah itu adalah orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Berupa apa? Pertama, keimanan yang mantap. Terus gimana teh mantap? Adek lah. Itu diberi hidayah Allah. Kedua, ketakwaan yang luar biasa takwa. Menjadi orang yang muttaqin. Yang ketiga, ketaatan yang luar biasa ketaatan. Orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Bikin hidayah. Bikin hidayah Pak. Supaya kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita keimanan yang mantap luar biasa. Nah, tidak tergoyahkan apapun. Kedua, ketakwaan yang luar biasa. Ketiga, ketaatan. Nah, salimna wa akhona. Seperti itu ya. Subhanallah. Maka itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayang. Hidayah itu dijemput bukan ditunggu. Kewe cenah hidayah ke stasiun urang masih ngora kene masih gawe kene. Mas stasiun cicing badi iman kumaha tuh. Kan gitu nya. Baheula sayang apa salah. Sayang ke baheula ke stasiun we cengke. Nah, mencari hidayah itu adalah dijemput bukan ditunggu. Menjemput Tuhan. Hidayah itu mahal dan berharga, sangat beruntung orang yang mendapatkan hidayah. Dia merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa, dan ketenangan yang sejati hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami,
sungguh akan kami beri petunjuk atau hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Quran surat Al-Ankabut surah ayat ke-69. Ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat, Allah tidak zalim. Banyak di antara kita karena kurangnya keilmuan tidak mengerti kenapa terjadi begini dan begitu. Lalu dengan kekurangan ilmu kita tuduh Allah zalim. Allah tidak sayang dan yang lain. Akibat daripada kurangnya ilmu kita, sedangkan Allah berbuat semuanya dengan ilmu. Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kamu tidak tahu. Quran surat Al-Baqarah ayat 516. Allah juga berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Quran surat Al-Isra ayat 85. Ilmu kita sedikit. Bagaimana kita yang ilmunya sedikit hendak mengomentari ilmu Allah yang luas dan tak terhingga? Maka kewajiban seorang hamba adalah yakin bahwa semua perbuatan itu adil dan tidak mungkin zalim. Yang kita pandang zalim di mata kita itu akibat kekurangan ilmu kita. Hakikatnya itu bukan kezaliman karena Allah yang Maha tahu. Allah terkadang tidak memberi bukan karena Allah bakhil, tapi Allah tidak memberi karena ingin memberi yang lebih baik dari itu. Allah menghalangi dan seseorang harta dunia bisa jadi bahwa dia kalau diberikan harta menjadi orang yang lupa dan sengaja Allah memberikan kepada kita kurang harta. Kenapa? Supaya tadi tidak lupa daratan. Coba kalau seandainya Bapak diberi harta buat hidup, meroi pantau karaya di tengah hidup. Wah banyak orang. Tidak mungkin Bapak ngaji di dia. Soal subuh mungkin ke Amerika, ke Singapura banyak atau ke mana? Singapura. Singapura. Kalau dia mungkin bisa jadi dia ke Arab. Uji Arab. Tak biasa orang berbuat duit, sopoh, kan udah gede. Ingatlah kalau jauh-jauh, masa gitu Pak? Namun kalau duit, namun kalau bahagia, yang lupa mereka masjid. Namun kan sengsara, kesedihan, lari ke mana? Ke masjid. Sebab itu, nggak jauh berbeda. Bukan Allah kan gitu kan Pak? Ngomong terlunhat, bersangkala ayah, bersangkala gitu ya. Lupa mereka masjid. Namun kurang sedih, nggak bingung, nggak susah, nggak sedih, kurang lari ke masjid. Padahal itu yang memberikan kekayaan kemiskinan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah berikan dia kesempitan rezeki agar kita menjadi orang-orang yang sombong. Bukan Allah ya. Akhirnya dia selamat daripada tertipu dengan dunia. Dia selamat daripada kesombongan dan yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yadlimu misqala dzarrah." Allah tidak pernah menzalimi walaupun sebesar biji sawi. Quran surat An-Nisa ayat 4. Allah tidak pernah berbuat zalim, tapi hambalah yang tidak mengerti. Dilarang saling menzalimi. Waja'altuhu bainakum muharramatun. Dan aku menjadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Orang yang maksiat terhadap Allah sebetulnya sudah menzalimi dirinya sendiri. Bukankah larangan Allah semuanya madawah? Maka orang yang melanggar larangan Allah, hakikatnya dia sudah memberikan kepada dirinya madawah.
Bukankah perintah Allah semuanya adalah maslahat? Dan apabila ditinggalkan malah menimbulkan madarat. Orang yang meninggalkan perintah Allah, hakikatnya ia sudah menzalimi dirinya sendiri. Maka menzalimi dirinya sendiri dengan cara memaksiati Allah adalah haram. Apalagi zalim terhadap orang lain, maka ini pun juga haram. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bentuk kezaliman dalam Islam hukumnya haram. Dan Allah telah mengharamkan kezaliman, dan Allah telah menyediakan ajab yang sangat pedih bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bolehkah membalas kezaliman dengan kezaliman? Fala tadolan, jangan kalian saling berbuat zalim. Tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman. Kalau ada orang yang menzalimi kita, bolehkah kita kemudian menzalimi dia? Maka itu jelas tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang menggibah kita, kita balas lagi gibahnya. Kita harus bersyukur dosa kita terkurangi. Hilang sendal di masjid, lalu kita ambil sendal siapa saja. Kita sama dengan mencuri. Doakan semoga yang mengambil dapat hidayah. Allah menguji kesabaran kita lewat sendal. Ma'ayama hilang sendal di masjid, datang keluar gugolongan arah marah sangat disebutkan di rumah. Itu subhanallah. Karena ini berdoa mudah-mudahan orang tersebut diberi kesadaran oleh Allah kan gitu ya. Orang memutuskan silaturahmi, kita dekati, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yadkhulul jannata qadimun. Di dalam masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi. Orang bilang kita jelek, kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena cantiknya dia, gantengnya dia, karena ada saya yang jelek. Lalu sebut asik jelek, mama jelek, bersyukur. Biar ada yang ganteng, biar ada yang cantik, ada yang jelek. Mendapat pahala dari Allah. Ya orang mana sesuainya, amarah wae, emosi wae, subhanallah. Gitu kan? Ali bin Abi Thalib berkata, dunia tempat beramal dan tiada pembalasan, sedangkan akhirat tempat pembalasan dan tiada amal, maka beramalah di tempat yang tiada pembalasan untuk megah di tempat yang tiada amal. Hadirin ikhwatul iman yang sama-sama harap ridho dan takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kurang lebih mohon maaf. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni walamtu nafsi iman kasiro wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan sesuatu pengampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.